Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersua dalam majlis Thalabil Ilm, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk majlis Riyadhul Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu majlis ilm. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memudahkan kita untuk terus menuntut ilmu agama, mencari dengan bersungguh-sungguh dalam menuntutnya dan bermajlis ilmu agama. Ketahuilah jemaah, di antara sebab seseorang itu terhalang dari ilmu agama, sebab yang terbesar adalah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mustahil ilmu itu akan bertempat di hati kita kalau di hati kita masih ada penyakitnya, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wadah dari ilmu agama itulah hati, sehingga kekuatan seorang mukmin itu adalah di hatinya, bukanlah di fisiknya, bukanlah di badannya, akan tetapi di hatinya. Seseorang yang kuat hatinya, maka dia akan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan hati kita bisa dapatkan dengan ilmu agama. Yang kedua adalah anak istri. Di antara penghalang seseorang untuk menghasilkan atau menuntut ilmu agama adalah anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis akhrajahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW bersabda, innal walada mahzanatun wa majbanatun wa majhalatun wa mabkhalatun. Kata Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Faidul Qadir rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya di antara maksud dari hadis di atas, yaitu mahzanatun, anak itu bisa membuat orang tuanya bersedih, li'annahu yahmilu abawahi ala kasratil hazan likaunihi in marida hazina. Karena bisa membuat orang tuanya sedih, bahkan sangat bersedih ketika anaknya sakit. Ketika anaknya sakit. Wa in talaba syai'an la qudrata lahu ma'alaihi hazina. Kemudian ketika seorang anak itu minta sesuatu kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya tidak mampu untuk memberikan permintaan anaknya, maka kedua orang tuanya pun bersedih. Kemudian yang kedua, anak itu bisa membuat kedua orang tuanya majbanatun, membuat orang tuanya pengecut,
Kata Imam Al-Munawi, annal walada sababun li jabnil abi fa innahu yataqa'adu minal ghazawati bisababi hubbil auladi wal khawfi minal mauti anhum. Anak bisa menjadi sebab pengecutnya seorang bapak karena dia akan, dengan sebab itulah dia tidak berani untuk pergi berjihad. Tidak berani untuk pergi berjihad karena saking cintanya kepada anak-anaknya dan takutnya dengan kematian. Kemudian juga sabda Nabi SAW bahwasanya anak adalah bisa menjadikan kedua orang tuanya bodoh. Anak bisa menjadikan kedua orang tuanya bodoh. Maksudnya adalah likaunihi yahmilu ala tarkir rihlati fi talabil ilmi wal jiddi fi tahsilihi lihtimamihi bi tahsilil mali lahu. Karena seorang anak bisa menjadikan kedua orang tuanya tidak berilmu agama dengan sebab anaknya dia meninggalkan rihlah, pergi ke majelis ilmu agama dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu agama dan tidak perhatian dengan ilmu agama. Karena sebab apa? Sibuk mencari al-mal, sibuk mencari harta dengan alasan untuk menafkahi anak istrinya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian mabakhalatun, anak bisa menjadi sebab orang tuanya bakhil, pelit. Anak bisa menjadi sebab kedua orang tuanya pelit. Ketika dia bersedekah, ingin bersedekah, ketika kedua orang tua ingin menyedekahkan hartanya, maka dia memikirkan anaknya. Nanti anak saya akan makan apa, makan itu dan seterusnya. Padahal dia punya harta. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Namun sebab yang terbesar seseorang terhalang dari bermajlis ilmu agama adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan taqwa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan taqwa sebab terbesar untuk kita semangat menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kalian ilmu untuk bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu pergi ke majlis-majlis ilmu agama. Datangilah semua majlis ilmu agama, yang penting mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jemaah yang semoga rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita hadis tentang tauhid uluhiyah. Sedikit melanjutkan pembahasan tentang ruqyah, apa yang sudah kita bahas di pekan yang lalu, bahwasanya di antara metode ruqyah yang pertama adalah an-nafas, yaitu meniupkan, ya. Ketika kita setelah membaca ayat-ayat Al-Quran, maka kita tiupkan kepada siapa yang kita ruqyah. An-nafas itu adalah tiupan tanpa mengeluarkan air ludah, ya, tiupan tanpa mengeluarkan air ludah, atau bisa mengeluarkan air ludah tapi sedikit saja, an-nafas. Dan ini juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika seseorang mimpi buruk. Ketika seorang tidur malam kemudian dia mimpi buruk, maka dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma, Allahumma inni a'udzubika minasyaitan wa syarri ma ra'aitu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan dan dari keburukan apa yang saya lihat dalam mimpiku. Baru kemudian meludah, bukan meludah, tadi meludah maksudnya meniup atau mengeluarkan sedikit air ludah ke kiri 3 kali. Nah, baru kemudian tidur, kalau mau tidur lagi, ya, dan lebih bagus lagi adalah untuk sholat malam, bangun sholat malam. Dan kata para ulama,
Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan tidak tidur, maka pasti mimpi buruk tidak akan memudaratkan kalian. Betapa banyak orang yang sakit berat karena mimpi buruknya. Bahkan pernah kita meruqyah seseorang yang dia memikirkan mimpi buruknya. Dia mimpi buruknya dikurung, dimasukkan dalam karung atau dikurung oleh sesuatu oleh sesuatu tempat lah. Ya, dikurung. Kemudian itu yang dia pikirkan sampai membuat penyakitnya menjadi parah. Sampai membuat penyakitnya menjadi parah dan dia dengan itu meninggal dunia. Oleh karena itu jemaah, bertakwalah kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaqadhah, ketika dalam keadaan tidak tertidur, maka pasti mimpi buruk itu tidak akan bisa memudaratkan kita. Dan terlebih lagi kalau kita membaca doa yang diajarkan Nabi SAW yang sudah kita sebutkan di atas. Itu yang pertama, dengan meniupkan dan sedikit atau tidak mengeluarkan ludah, ya. Begitu juga kalau kita diganggu oleh syaitan sedang sholat, ya, kita meludah ke kiri tapi dengan tanpa mengeluarkan air ludah, ya. Tentu ludah yang di sini maksudnya adalah tanpa mengeluarkan air ludah. Kalau kita keluar air ludah kan ganggu teman. Nah, yang kedua adalah dengan cara memegangnya, dengan cara memegang yang diruqyah. Dan tentu ini sudah kita sebutkan di pekan yang lalu. Adapun yang bukan mahram kita, haram hukumnya dipegang walaupun memakai alas tangan, sarung tangan dan seterusnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh dipegang. Dan juga diajarkan oleh Nabi SAW zikir yang untuk obat penyakit, untuk obat penyakit luka di badan. Misalnya ada luka bisul kah, atau yang lainnya, atau ada daging tumbuh dan seterusnya. Nah, kita diperintah kalau Nabi SAW obati dulu dengan sunnah Nabi SAW ini. Ya, kita pegang mana yang tempat yang sakit itu, kita baca Bismillah 3 kali, kemudian baca doa 7 kali. A'udzubillah, boleh a'udzu bi'izzatillah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan keperkasaan Engkau, wa qudratihi, dan dengan kemampuan Engkau, min syarri ma ajidu, dari segala keburukan yang saya rasakan, wa uhadhiru, dan dari segala keburukan yang saya khawatirkan akibat dari penyakit ini. Masya Allah, doa dari Nabi SAW. Dan ini banyak sekali orang-orang yang sudah mempraktekkan, jemaah, penyakitnya hilang. Ya, nanti cari di internet itu ada. Ya, cari di internet ada itu semua. Dan juga obat luka terbuka, ya. Ternyata obatnya juga dengan debu, ya. Jadi kita basahi dulu ini tangan kita, jari kita dengan ludah kita. Kita ambil debu, gini kan, ya. Baru kita usapkan yang luka tersebut sambil kita membaca doa, ya. Sambil kita membaca doa. Itu doanya juga ada di internet. Jadi semuanya sudah lengkap, jemaah. Syariat Islam yang diajarkan Nabi SAW sudah lengkap. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan al-habbatus sauda dawaun likulli da'in ilal maut. Nah, habba sauda itu juga obat dan banyak sekali. Makanya bapak herbal itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, bukan Ibnu Sina, bukan ini dan itu, enggak. Tapi Nabi Adam alaihissalam. Ya.
wa 'allama Adama kullaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam semuanya. Tumbuh-tumbuhan itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, kegunaannya dan seterusnya. Bukan namanya saja, ya, tapi kegunaannya juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah jemaah, dan kisah ini berkaitan dengan salah baca, ya, dari hadis yang kita bacakan tadi, yaitu ada seorang yang salah baca al-habbatus sauda, ya, dia malah membaca al-hayyatus sauda. Ya. Al-hayyah itu artinya ular, ular hitam, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Jadi dia terjemah seperti itu dan dia baca seperti itu, dan dia pergi mencari ular hitam, ya, dan dia makan, meninggal dunia gara-gara salah baca hadis. Nah, itu parahnya jemaah. Salah baca bisa mudarat dunia akhirat, ya. Makanya barang siapa yang gurunya buku saja, ya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Itulah jemaah pentingnya kita talaqi seperti ini, ya. Duduk bermajelis ilmu agama, kita dibacakan oleh guru-guru kita, ya, pemahaman para ulama tentang hadis ini, tentang ayat ini, ya. Nggak boleh, makanya para terorisme itu mereka baca buku Syekh Abdul Wahab itu dengan pemahaman sendiri, sehingga mengkafirkan ini dan itu, padahal tidak seperti itu yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah ta'ala, ya. Makanya banyak kan sebagai bukti mereka adalah teroris adalah baca buku tauhid, kitabut tauhid, usul salasa, buku mereka yang mereka pelajari, karena mereka nggak ada ulamanya, tidak ada ulamanya. Itulah jemaah pentingnya ilmu agama dan talaqi fi talabil ilm. Nah, jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya itulah sedikit tambahannya tentang ruqyah. Adapun ayat-ayat ruqyah sudah kita sebutkan, ya. Maksudnya semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi ayat ruqyah. Kemudian ada ayat-ayat atau surah yang khusus untuk dijadikan ruqyah, tapi mengkhususkan suatu surah atau ayat untuk dijadikan ayat-ayat ruqyah atau surah ruqyah harus ada dalilnya, harus ada dalilnya. Seperti dalil yang ada adalah surah Al-Fatihah. Makanya di antara nama surah Al-Fatihah adalah surah Ar-Ruqyah, ya, surah Ar-Ruqyah. Begitu juga di antara surah Ruqyah adalah Al-Mu'awwidhatan, ya, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan para ulama memberikan tambahan qul huwallahu ahad juga. Nah, hadis yang ke-8, An Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Hunain marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwadin yu'alliquna 'alayha aslihatahum. Dari sahabat Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk pergi ke Hunain, perang Hunain, ya, maka Nabi dan para sahabat melewati pohon yang diagungkan oleh orang-orang musyrik. Pohon itu dinamakan dengan Zatu Anwad. Pohon itu namanya Zatu Anwad. Zatu itu artinya memiliki, Anwad artinya adalah memiliki, ada tali-tali yang bergelantungan gitu, ya. Yu'alliquna 'alaiha aslihatahum. Jadi di tali-tali itu dia menggantungkan senjata-senjata mereka, senjata orang-orang musyrik ketika mereka ingin berperang, ya. Faqalu, para sahabat pun ketika melihat itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat para sahabat jemaah, para sahabat
Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami, buatlah untuk kami wahai Rasulullah, dzatu anwat juga, agar kami bisa juga menggantungkan senjata-senjata kami sebelum berperang, seperti sebagaimana orang-orang musyrik itu. Lihat. Ya. Jadi para sahabat ini, kata para ulama, ini para sahabat yang baru masuk Islam. Para sahabat yang masih ilmu agamanya masih kurang, ya. Karena baru masuk Islam. Belum tahu secara mendalam tauhid, ya. Karena dia baru masuk Islam, dia minta untuk dibuatkan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, minta berkah ke pohon, ya, minta berkah di pohon. Ini para sahabat, ya. Makanya kita yang bukan para sahabat, terlebih lagi yang jarang duduk di majelis ilmu agama, benar-benar harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan, ya. Tidak boleh terbebas, tidak boleh merasa tenang, tidak boleh merasa aman dari melakukan kesyirikan. Harus terus-menerus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau berdoa, "Ujunubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, syirik. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita juga, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini sering saya sampaikan di sini, ya, agar kita menghafalnya dan berdoa dengannya, jemaah, ya. Dan sering kita sebutkan juga, setebal apapun kitab tauhid yang kita baca, tetap kita nggak boleh merasa aman dari melakukan kesyirikan. Nggak boleh kita mengatakan, nggak apa-apa, saya kan sudah ini belajar kitab tauhid dan seterusnya. Nggak boleh, tidak boleh. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah, maha suci Allah. Karena itu kesyirikan, jemaah. Maka Rasulullah SAW bertasbih, Subhanallah, maha suci Allah dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadza kama qala qaum Musa. Ini juga seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Lihat, ya. Jadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam juga sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi, jemaah, sahabat Nabi. Kita sahabat siapa? Ya, sahabat Nabi Musa alaihissalam yang baru dikejar, ya, oleh Firaun, kemudian Firaun ditenggelamkan, sahabat Musa dan Musa alaihissalam diselamatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sampai melewati laut. Nah, ketika sudah diselamatkan, Allah Subhanahu wa taala minta syirik, ya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi di sini mengatakan, hadza kama qala qaum Musa. Ini sebagaimana permintaan kaumnya Musa kepada Nabi Musa. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini kata kaumnya Nabi Musa alaihissalam ke Musa ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditolong, ya, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Apa kata mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, ij'al lana, buatkanlah untuk kami ilahan, sesembahan selain Allah. Ilah, sesembahan selain Allah. Kama lahum alihah, sebagaimana orang-orang musyrik itu punya sesembahan juga. Nah, jadi sama permintaannya. Oleh karena itu, jemaah, ya, semua apa yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu akan ada di zaman Nabi akan ada di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dosa apa yang tidak ada di zaman Nabi, dosa apa yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa bahasanya, jemaah? Ya. Jadi semua dosa yang dengannya umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ada di zaman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya Nabi Lut, dosanya kaum Nabi Lut
alaihissalam, yaitu homo sodomi, ada di zaman umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang. Ya, bahkan di sebagian disahkan dan seterusnya. Ya, dosa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, bukan kesyirikan, nyembah patung, ada di zaman sekarang. Kemudian dosa kaum Ad, dosa kaum seterusnya, Madian, dosa orang-orang yang terdahulu mengurangi timbangan, ada di zaman sekarang. Ya, terus kenapa nggak disiksa seperti orang-orang terdahulu? Langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang kenapa? Siksanya terlambatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disimpan untuk di akhirat. Ya, siksa di akhirat itu lebih dahsyat daripada siksa di dunia. Nah, oleh karena itu jemaah, ada siksa-siksa sebuah kezaliman atau maksiat yang disegerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua maksiat yang siksanya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama adalah al-zulmu, kezaliman. Yang kedua adalah al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Dan di antara bentuk durhaka mungkin kita nggak tahu nih jemaah, belum tahu lah gitu. Anak pondok, ya, anak pondok pasti orang tuanya ketika menjenguk anaknya, orang tuanya memerintahkan, nak rajin-rajinnya di sini dan seterusnya. Nggak ada orang tua yang menasihati anaknya di pondok itu, nah banyak-banyak makannya biar gemuk, nggak ada. Paling nak banyak belajar, dengarkan guru, ustadznya dan seterusnya. Itu nasihat orang tuanya. Nah, ketika anak tidak melakukan nasihat itu, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka aja. Ya, makanya nasihatilah anak kita, ya, beritahu anak kita tentang hal ini. Nah, jadi kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah termasuk maksiat yang disegerakan azabnya, siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku, demi yang jiwaku di tangannya, latarkabunna sunnata man kana qablakum, sungguh kalian akan melakukan, mencontohi kebiasaan-kebiasaan, maksiat-maksiat orang terdahulu. Ya, makanya maksiat-maksiat kita jemaah harus kita khawatir anak kita kelak juga akan demikian, melakukan maksiat yang kita lakukan orang tuanya. Ya, makanya orang tua harus mikir-mikir kalau mau bermaksiat, harus mikir banyak. Ya, kedua orang tua, jangan-jangan maksiat ini nanti kelak akan turun ke anak saya, anak kita. Ya, itu harus kita pikirkan. Nah, dan lihat ya, di antara maksiat yang terus akan ada, ya, terus sebagai yang terjadi pertama kali adalah pembunuhan, ya kan, maksiat kezaliman darah, yaitu tentang pembunuhan. Maka akan ada terus pembunuhan sampai akhir zaman, ya, maksiat pembunuhan. Begitu juga maksiatnya orang terdahulu, ya, yang akibatnya sampai sekarang kita rasakan, yaitu maksiatnya Bani Israel yang ketika mereka diberi manna dan salwa,
Manna dan salwa itu jemaah sebuah makanan yang katanya rasanya seperti madu. Dan Bani Israel dahulu, mereka itu setiap waktu makan, buka pintu langsung ada makanan. Ya. Tapi malah mereka mintanya bawang, ya, minta kacang-kacangan, wa basaliha wa adasiha, mintanya. Nah, kemudian dengan syarat makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disimpan untuk nantinya. Tidak boleh disimpan. Kenapa? Karena nantinya juga akan disediakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa banyak ayat dalam Al-Qur'an, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Itu untuk orang-orang Bani Israel. Ya, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Nah, gara-gara mereka melanggar ya larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh menyimpan makanan, malah mereka simpan sehingga basi. Nah, gara-gara itulah sampai sekarang ada makanan basi. Ya, ada makanan basi. Kalau nggak ada itu dulu, maka sampai sekarang nggak akan ada basi-basi makanan. Nah, begitu juga, itulah syu'mul maksiyah, efek negatif kemaksiatan. Nah, begitu juga istri Nabi Adam alaihissalam, Hawa, ya, yang telah menta'rid, itu membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah dari pohon, ya, buah pohon. Jadi membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk bermaksiat. Nah, begitu juga istri-istri di zaman sekarang juga banyak membujuk suaminya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan masih banyak lagi maksiat-maksiat terdahulu diikuti oleh umat-umat di zaman sekarang. Nah, di sini di antara penjelasan para ulama tentang hadis di atas, qauluhum ij'al lana dzata anwar. Perkataan orang-orang para sahabat tadi yang baru masuk Islam itu, buatlah untuk kami zatu anwar juga. Hiya ismu syajaratin bi'ainiha kanat lil musyrikina yanutuna biha silahahum. Zatu anwar itulah sebuah nama pohon, ya. Memang zatu anwar itulah nama pohon milik orang-orang musyrik, ya. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, wa yaqufuna haulaha, dan mereka pun yaqufun, ya, diam atau beribadah di sekeliling pohon tersebut. Fasa'aluhu ayaj'ala lahum mithlaha. Kemudian para sahabat pun meminta kepada Nabi untuk dijadikan juga seperti mereka. Fanahahum an dzalik, maka Nabi melarangnya. Nah, jadi kalau ada permintaan maksiat seorang anak misalnya kepada ini, maka anjurannya baca subhanallah, maha suci Allah, ya. Kemudian yang kedua al-barakah. Jadi faedah yang kedua adalah adanya barakah, ya. Jadi mereka orang musyrik itu minta berkah, ngalap berkah di sebuah pohon, ya. Jadi ngalap berkah di sebuah pohon. Al-barakatu fil lughah hiya ziyadah wan nama. Keberkahan dalam arti bahasa Arab adalah aziyadah wan nama, tambahan. Jadi berkah itu artinya bertambah, ya, bertambah, dan nama itu tumbuh terus, ya. Wa haqiqatuha ats-tsubut wal luzum wal istiqrar, dan sejatinya keberkahan itu adalah tetapnya, ya, kenikmatan itu ada pada
zat yang diberkahi itu. Nah, falafzul barakah, maka kata al barakah, wa huwa kasratul khairi wastimraruhu. Nah, jadi berkah itu adalah misalnya hartanya berkah, anaknya berkah, maksudnya adalah banyaknya kebaikan yang dihasilkan. Dan istimraruhu, langgeng, ya, nikmat itu langgeng ia dapatkan, selalu ia dapatkan, maka itu namanya berkah, ya. Dan sejatinya kita hidup di dunia ini jamaah, inilah yang kita cari, keberkahan, ya, keberkahan harta, keberkahan anak, dan seterusnya, keberkahan keluarga, ya. Makanya orang nikah kan didoakan barakallahu laka dan seterusnya, berkah. Nah, kita juga misalnya kalau kita diberi bantuan oleh seorang, ditolong oleh seorang dan seterusnya, diberi hadiah oleh seorang misalnya, maka kita ucapkan barakallahu fika. Nah, kita minta berkah, tabarakallah juga, keberkahan, ya. Begitu kalau kita melihat orang yang punya barang baru misalnya, maka kita katakan tabarakallah. Nah, para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, al-barakah. Nah, karena pembahasannya ini panjang ya, insyaallah kita akan lanjutkan tentang berkah. Nah, bolehkah meruqyah dengan cara meniup bacaan ruqyah ke air, lalu air itu diminum oleh pasien atau mandi dengannya, atau disiramkan ke sisi rumah? Nah, ya, di sini juga ada disebutkan. Saya akan bacakan dulu di sini. Yajuzu kitabatul Qur'ani fi syai'in wa syurbuhu. Bolehnya untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an di sesuatu, di tempat, misalnya di kertas, ya. Tapi yang dipakai nulis itu adalah yang bisa diminum, ya. Misalnya apalah yang bisa diminum untuk dipakai tulis, kemudian dia celupkan ke air, ya, apa yang dia tulis tadi dia celupkan ke air, otomatis kan tintanya itu akan melebur, ya kan, di air tersebut. Ingat, tinta yang mungkin ada tinta-tinta yang boleh diminum atau apalah, tulis pakai ini tepung atau apalah, penting ditulis, ya, kemudian diminum, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, warakhasa jama'atun minas salafi fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi. Jadi sebagian para ulama salaf itu meringankan, ya, memberikan rukhsah untuk menulis sebagian ayat Al-Qur'an kemudian diminum. Wa ja'ala dzalika minasy-syifaa'i alladzi ja'ala Allahu fihi. Ia jadikan itu sebagai obat, ya. Begitu juga dengan hal ini, boleh kita meniupkan air, ya, meniupkan air dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Nah, ketika kita membaca air, misalnya kita bacakan ayat ruqyah dengan harus suara yang inilah, suara yang keras, ya, suara yang keras. Karena kalau suaranya komat kami saja kita khawatir, ya. Terlebih lagi kita mengenal orang itu bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, ya, tidak dikenal dengan kesalafiannya misalnya, ya, atau dikenal dengan pecinta dukun dan seterusnya, ya. Kemudian kita kasih itu, ayo Pak Yai misalnya ini tiupkan, jadi komat kamit ininya ustadznya, nah itu bahaya, ya. Kalau bisa diperdengarkan, kalau dibaca Al-Fatihah nggak apa-apa, ya, kalau dibaca Al-Fatihah nggak apa. Dan di Yaman itu ada seperti itu, ya. Di Yaman, di markis kan mereka bilang, ya,
di markis salaf itu seperti itu. Jadi para masyarakat itu bawa aqua ya untuk diruqyah oleh para syekh di sana, kemudian diminumkan ya. Jadi ruqyah yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, bukan yang lain atau hadis-hadis Nabi SAW, doa ruqyah. Nah, kalau dia kumur kamil itu baru kemudian dia tiup, nah itu dikhawatirkan yang dia baca adalah raja-raja dan seterusnya ya, minta ke setan atau sebut-sebut nama setan dan seterusnya ya. Kalau disiramkan ke sisi rumah, Allah alam ya, yang adalah diminum aja dan dimandikan, itu yang ada. Kalau disiramkan misalnya ruqyah rumah disemprot pojok-pojok, itu nggak ada ya. Jadi ruqyah rumah itu adalah iqra'u surat al-Baqarah fa innaha ya, la yastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah itu sangat ditakuti oleh tukang sihir ya. Iqra'u surat Al-Baqarah fil buyut, bacalah surah Al-Baqarah itu di rumah. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari terberit-berit kalau di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan, bukan digantung, dikaligrafi, enggak. Dibaca. Ya. Bukan disemprot-semprot ya. Itu buatan istilahnya ahli ruqyah zaman sekarang. Ya. Allah a'lam bissawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.